Halo, jumpa lagi dengan Rizka. Ini ada di seperangkat. Dulu juga aku pengen berjadi teman-teman, bukan karena gengsi, tapi karena aku pengen hidupku berubah. Soalnya aku gak tahu mulai dari mana. Uang belum ada, arah belum, keberanian pun pas-pasan. Doaku waktu itu cuma satu, ya Allah, aku pengen kuliah, tapi aku bingung gitu. Aku pernah merasa begitu. Tiap malam aku mikir, emang bisa ya orang kayak aku kuliah gitu. Orang lain udah tahu jurusannya, kampusnya, biayanya. Aku cuma tahu satu hal gitu, aku pengen kuliah, dan ternyata itu sudah cukup untuk memulai gitu. Aku berhenti memaksa jawabannya, aku berhenti bertanya gimana caranya. Aku mulai mempercayakan prosesnya lewat doa dan afirmasi aku. Afirmasi yang aku keraskan pada saat itu, ya Allah, aku serahkan mimpiku padamu. Aku pantas mendapatkan pendidikan yang baik. Jalan kuliahku dibukakan satu persatu. Walau aku belum tahu caranya, aku percaya Engkau Maha Tahu, Engkau Maha Besar. Setiap kebingunganku sedang diarahkan. Rezeki pendidikanku sudah ditetapkan. Aku dipertemukan dengan orang, informasi, dan kesempatan yang tepat. Aku dimampukan sesuai waktu terbaikku. Aku tidak terlambat, aku sedang dipersiapkan. Aku percaya niat baik tidak pernah sia-sia gitu. Oke, aku kuliah di waktu yang tepat, aku belajar dengan tenang, aku lulus dengan hasil terbaik. Ilmuku membawa berkah bagi hidupku dan keluargaku. Waktu itu doaku sederhana, tapi Allah bekerja dengan cara yang luar biasa. Aku belajar dari satu hal, tugas kita cuma niat dan percaya, sisanya biar Allah yang urus gitu teman-teman ya. Kalau kamu cuma pengen kuliah tapi bingung mulai dari mana, pinjam doaku hari ini, simpan video ini, dengarkan tiap malam, dan katakan dalam hati, aku sedang dijalankan menuju mimpiku gitu teman-teman ya. Untuk kamu yang ingin pengen kuliah, jangan pernah patah semangat, jangan pernah menyerah, karena suatu saat mimpi dan impian kita, asalkan kita pengen niat dan percaya ke Allah, pasti akan dikabulin teman-teman ya. Soalnya doa-doa kita sebenarnya itu udah Allah kasih di dalam mahfuz, di dalam mahfuz doa kita itu sudah resapi sama Allah gitu, sudah didengarin sama Allah. Tinggal kita ikhtiar kita seperti apa, action kita seperti apa. Disclaimer lagi teman-teman, orang yang rebahan, orang yang nggak ngapa-ngapain, berarti doanya nggak bakal tercapai gitu. Sama halnya dengan kamu, misalkan pengen jeruk gitu, kamu berharap orang lain ngasih, ya enggak lah, kamu harus ada juga usaha, minta ke Allah, ya Allah, hari ini aku pengen jeruk, siapa tahu ada yang ngasih gratis. Nah itu namanya usaha gitu, ikhtiar ke Allah, mintanya ke Allah, bukan kepada manusia yang berharap gitu. Dulu juga sama, aku nggak berharap sama siapa-siapa, karena aku tahu Allah akan membantu aku untuk menjalankan semua mimpi-mimpi aku, mewujudkan semua mimpi-mimpi yang aku capai, dan gak akan pernah ada sedikit pun keputusasaan di dalam diri aku untuk menghadapi semua tantangan dan rintangan yang Allah kasih gitu. Sebenarnya orang-orang yang bisa mewujudkan semua mimpinya itu sudah menjadi bakat di dalam dirinya sendiri, tapi dia nggak tahu gimana caranya gitu, dan nggak tahu apa yang harus dimulai duluan gitu, dari mana titik awalnya biar bisa semua mimpi-mimpinya itu tercapai. Dia nggak tahu. Sebenarnya orang-orang itu tinggal tinggal nunggu aja gitu, jatuh dari langit terus dapat hadiahnya, ya udah bangga terus nggak mau lagi berdoa seperti itu. Dulu nggak seperti itu, ya Allah, itu nggak akan pernah dikabulin sama Allah. Itu orang-orang yang yang hoki-hokian, dianggap hoki-hokian, tapi ya doanya mungkin ada, cuma ya sekedar doa saja gitu, cuman take actionnya ya belum maksimal. Ya kadang Allah nggak bakal kasih sempurna dengan doa-doanya, ya mungkin sudah ditakdirin gitu. Kalau misalkan kamu bernasib baik merubah nasib kamu dari mulai sekarang, ya Allah bakal memberikan yang terbaik buat kamu. Percayalah, Allah itu maha baik gitu. Sebenarnya Allah juga maha mengetahui segala apa-apa yang kamu lakukan di dunia ini gitu. Jadi tinggal ya kamunya aja gitu minta ke Allah, ya selagi doa ini gratis dan enggak dipungut biaya apapun, ya tinggal doa aja ke Allah gitu. Sisanya ya kamu berapa persen kamu lakukan di dunia ikhtiar. Misalkan kamu doanya adalah 10%, ya ikhtiar kamu lebih besar dong, 90% gitu. Kamu harus melibatkan Allah dalam setiap doa-doa kamu, dalam setiap kegiatan kamu, dan dalam setiap ucapan-ucapan kamu dan aktivitas kamu keseharian ini. Kamu harus libatkan Allah ya.
niatkan aja atau baca aja bismillah gitu. Semua urusan aku hari ini lancar, semua mimpi-mimpi aku, mimpi besar aku, impian besar aku tercapai dengan apa yang aku harapkan dari sekarang. Kalau nggak ngelibatin Allah, berarti mimpi kamu nggak bakal 100%. Percayalah, Allah nggak akan ngasih secara gratis gitu. Nggak ada yang gratis juga sama Allah. Kalau misalkan kamu nggak minta doa ke Allah gitu, ya baby, kamu tinggal berharap, oh ya udah ini takdir aku aja, mungkin akan berkata seperti itu gitu. Tapi ingat, orang-orang yang bilang seperti itu hidupnya nggak akan berubah, mindsetnya nggak akan berubah, high vibrationnya tetap turun terus. Nggak ada yang akan meningkatkan kehidupannya, kemakmurannya, kesejahteraan hidupnya, bahkan nasib keluarganya nggak akan berubah gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan kamu hanya stagnan di kehidupan kamu yang sekarang, kamu merasa cuma bisa tercupai setiap hari, kamu merasa cuma ya dapetnya segini aja gitu, ya tinggal bilang aja ke Allah segitu gitu. Kamu nggak bisa ngebesarin mimpi-mimpi kamu. Ya Allah, kasih deh yang tercukupi. Allah kasih ya dengan apa hari ini kerjaan aku udah ya melebihi yang apa aku lakukan gitu. Apa yang Allah kasih ya Allah kan minta. Kalau misalkan kamu pengennya rezekinya yang cukup, ya Allah pasti kasih rezeki yang cukup. Tapi kalau misalkan kamu minta, ya Allah rezeki aku berlimpah-limpah, ya Allah rezeki aku meningkat-meningkat, ya Allah improvisasi, ya Allah nggak sekarang ini dengan keteladanan income aku yang masih serba-serbi, masih kurang gitu. Kalau misalkan kamu ya yakin, ya niat dalam hati, selalu kuatin Allah, percaya dengan Allah, Allah yang maha besar, Allah yang maha mengetahui, Allah maha baik. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik buat kamu. Jadi kalau ya diam-diam aja ya di kamar nggak ngapa-ngapain, dulu aku juga pernah jadi introvert kayak kamu, nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Jadi aku kadang ya udah nggak mau ketemu orang lain, nggak mau ngapa-ngapain, bahkan pekerjaan rumah juga nggak mau aku kerjain sama gitu. Jadi kerjanya di kamar cuma nangis saja, terus menyalahkan Allah terus. Pernah aku di posisi itu, juga pernah teman-temannya. Kalau misalkan kamu tahun ini pengen kuliah, jadi kamu tinggal ikhtiarin aja, kamu afirmasin aja ke Allah ya melalui doa-doa kamu. Mau misalkan kamu bangun pagi tahajud, kamu pagi-pagi sudah mulai aktivitas dengan semangat, dengan senyum yang sangat gembira banget, bahagia banget, pasti Allah bakal memberikan yang terbaik buat kamu gitu. Kamu doa terus di sholat 5 waktu kamu, ya Allah berikanlah kemudahan bagiku untuk kuliah di jurusan yang saya inginkan, ya lindungin hamba, ya semoga engkau permudah. Begitu aja kok, mudah gitu teman-teman ya. Untuk semua mimpi-mimpi kamu aku doain semoga mimpi kamu terwujud dan tercapai dengan apa yang kamu inginkan ya. Jika kamu merasa video ini sangat cocok buat kamu, diputar terus lah, ulang terus, karena suatu saat kamu akan lebih paham dengan apa yang kamu rasakan saat ini gitu teman-teman. Oke, see you tomorrow.